Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufiknya yang memudahkan bagi kita untuk kembali bertemu di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Saat ini kita sampai di Al-Halaqatu Al-Hadiyatu Wasittun, halaqah yang ke-61 atau sesi kajian, sesi rekaman audio yang ke-61. Kita masih melanjutkan pembahasan dari kajian sebelumnya tentang sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang awal-awal masuk Islam. Saat ini kelanjutan pembahasannya akan disebutkan beberapa orang sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang masuk Islam. Di antaranya di judul yang baru ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan dzikru Islami Hamzata ibni Abdul Muttalib ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Penjelasan tentang Islamnya sahabat yang mulia Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dibawakan di sini riwayat dari Imam Muhammad ibnu Ishaq ya di kitab sirahnya tentang kisah Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, bahwa suatu hari anna Aba Jahlin i'tarada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Safa fa'adhahu wa syatamahu. Satu saat Abu Jahal ya, yang merupakan juga pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dekat Safa, ya Bukit Safa, kemudian menyakiti atau mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencelanya. Wa nala minhu ma yakrahu minal aib lidinihi, yang kemudian juga dia mencela agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal itu disampaikan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Fa'aqbala nahwahu, maka kemudian datanglah Hamzah kepada Abu Jahal ya, yang kemudian ketika dia berdiri di dekatnya, dia pun mengangkat busur panahnya, kemudian memukulnya dengan busur panah itu, yang pukulan itu kemudian melukainya dengan luka yang cukup parah. Maka ketika itu beberapa orang dari kalangan Quraisy, dari kabilah Bani Makhzum, melihat kejadian tersebut, mereka segera berdiri dan menuju ke arah Hamzah untuk menolong Abu Jahal, ya, untuk membela Abu Jahal dalam masalah ini. Waqal, dan mereka berkata, ya, mereka yang dari kabilah Bani Makhzum ini berkata, "Ma naraka ya Hamzah illa qad sabbata." Wahai Hamzah, kami tidak menganggap kamu kecuali kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu. Maka Hamzah mengatakan radhiyallahu taala anhu, "Wa ma yamna'uni wa qad istabana li minhu wa ana ashhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna alladhi yaqulu haqqun fa wallahi la anzi'u famna'uni in kuntum shadiqin." Maka beliau mengatakan, apa yang bisa menghalangiku, karena telah jelas bagiku kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa yang diucapkannya adalah kebenaran, dan demi Allah aku tidak akan mundur ya. Kalau kalian ingin mencegahku, maka cegahlah aku jika kalian memang orang-orang yang benar. Faqala Abu Jahal, ketika itulah Abu Jahal berkata, "Da'u Aba Umarah fa inni wallahi qad sababtu ibna akhihi sabban qabihan." Biarkan saja Hamzah, ya tinggalkan saja Hamzah, Abu Umarah itu, karena sungguhnya demi Allah aku telah mencelah anak pamannya dengan celaan yang keras ya. Maka falamma aslama Hamzatu arafat Quraisy, ya, ketika Hamzah masuk Islam, orang-orang Quraisy kemudian meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan kemuliaan, telah mendapatkan perlindungan ya. Fakaffu amma kanu yatanawaluna minhu, yang kemudian orang-orang Quraisy menahan diri dari yang sebelumnya mereka bisa menyakiti atau mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setelah itu mereka kemudian menahan diri karena tentu saja ada wibawa dari Hamzah radhiyallahu taala anhu. Nah, di dalam riwayat lain disebutkan juga ya, singkatnya
kisah atau riwayat di sini dibawakan bahwa Hamzah radhiyallahu taala anhu sempat ragu ya karena ada bisikan-bisikan syaitan. Karena ada bisikan-bisikan syaitan untuk membuat dia ragu kepada kebenaran dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian setelah itu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menasehatinya, memberikan kabar gembira ya tentang keimanan, membuat dia takut menjadikan dia memperingatkan dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan di dalam hatinya keimanan kepada petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata di riwayat ini, asyhadu annaka shadiqu syahadata sidq. Ya, aku bersaksi bahwa engkau adalah orang yang benar, wahai Rasulullah, dengan persaksian yang jujur. Fa'adhhir ya ibna akhi dinak, ya, maka wahai anak saudaraku, tampakkanlah agamamu, sampaikan terang-terangan agamamu, ya. Fa wallahi ma uhibbu anna li ma adallathu sama'u wa anni ala dinil awal. Demi Allah, aku tidak menginginkan mendapatkan bagian dari semua yang ada di bawah naungan langit kalau aku masih ada di agamaku yang pertama, agamaku yang dulu. Maka fakana Hamzatu mimman a'azzallahu bihid din. Maka masuk Islamnya Hamzah termasuk sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin. Nah, ini riwayat yang kedua yang menceritakan tentang Islamnya sahabat yang mulia Hamzah radhiyallahu taala anhu. Tapi berikutnya tentang keislaman sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ada beberapa riwayat yang dibawakan di sini. Pertama, riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dari Al-Hakim. Ya, sebenarnya riwayat ini ada dalam Mustadrak Al-Hakim dengan sanad yang dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Di situ ada ucapan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, "Kuntu rubu'al Islam. Aslama qabli thalathatu nafar." Aku adalah orang yang keempat masuk Islam. Sebelumku telah masuk Islam 3 orang dan aku yang keempat, katanya. Tentu ini sudah kita bahas kemarin, ya, berdasarkan yang diketahui oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakultu, dan aku katakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Ya. Setelah mengucapkan salam, dia mengatakan, "Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah." Fara'aitul istibsyar fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat kegembiraan di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini riwayat yang ringkas tentang masuk Islamnya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Dzar tentu nama aslinya adalah Jundub ibnu Junadah Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Disebutkan di dalam riwayat yang lebih panjang lagi di dalam Sahih Imam Bukhari. Saya sebutkan ringkasnya di sini dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika sampai kepada Abu Dzar berita tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar berkata kepada saudara laki-lakinya yang bernama Unais, "Irkab ila hadzal wadi fa'alim li ilma hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun ya'tihi al-khabaru minas sama'." Pergilah kamu dengan kendaraanmu ke lembah ini, yakni ke kota Mekah, dan sampaikanlah, karena tinggalnya mereka tentu di dekat Madinah, ya, tinggalnya kabilah Ghifar ini di dekat kota Madinah, dan sampaikanlah kepadaku, carilah informasi tentang seorang laki-laki ini yang menyangka bahwa dia adalah seorang nabi yang datang kepadanya berita atau wahyu dari langit dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fasma' min qawlihi tsumma tini. Dengarkan ucapannya, apa yang disampaikannya, kemudian datang kepadaku, sampaikan beritanya. Maka pergilah saudaranya ini sampai dia datang ke Mekah, kemudian mendengarkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia datang kembali kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Maka dia berkata kepada Abu Dzar, menyampaikan informasi, "Ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq wa kalaman ma huwa bisyir." Aku melihat dia menyampaikan, memerintahkan untuk memiliki akhlak yang mulia dan menyampaikan ucapan yang sama sekali itu bukanlah ucapan penyair, bukanlah syair. Faqala, maka Abu Dzar, "Ma syafaitani mimma aradtu." Apa yang kamu sampaikan ini tidak memuaskan aku. Yani dia ingin pergi sendiri. Akhirnya Abu Dzar pun mengambil perbekalannya, membawa air, kemudian dia pergi ke Mekah. Kemudian datang ke Masjidil Haram.
Dia mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak mengenalnya. Dan dia juga tidak ingin menanyakannya kepada orang lain. Sampai ketika dia di masjid, ya, sampai di malam hari, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melihat Abu Dzar, tapi dia tidak mengenalnya, dan cuma dia mengetahui ini adalah orang asing. Yang jelas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kemudian mengikutinya, ya, dan keduanya tidak berbicara. Singkatnya sampai 3 hari. Sampai 3 hari seperti itu keadaannya. Setelah itu di hari berikutnya, Ali bin Abi Thalib pun kemudian bertanya kepadanya, "Ala tuhadithuni billadzi aqdamaka?" Tidakkah kamu ingin menyampaikan kepadaku apa sebabnya kamu datang ke Mekah ini? Ya. Maka Abu Dzar mengatakan, "In a'taitani," kalau kamu memberikan kepadaku janji, kamu akan menunjukkan orang yang aku cari, maka aku akan katakan. Maka Ali pun mengatakan iya, dia setuju. Maka kemudian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ya, menceritakan tujuannya untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Fa innahu haq." Sesungguhnya dia adalah nabi yang benar, dia sungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau di waktu pagi hari ikutilah aku. Ya, ikuti aku untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku melihat sesuatu yang aku khawatirkan menimpa kamu, aku akan berdiri seolah-olah aku menumpahkan air. Berarti jangan ikuti saya. Tapi kalau aku jalan terus, maka ikutilah aku sampai aku masuk di tempat yang aku masuk nanti. Maka Abu Dzar pun melakukannya. Maka ketika Ali bin Abi Thalib jalan, maka dia mengikutinya sampai kemudian bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendengarkan ucapan beliau, kemudian masuk Islam saat itu juga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ya, "Irji ila qaumika fa akhbirhum hatta ya'tiyaka amri." Kembalilah kamu kepada kaummu, sampaikan kepada mereka tentang Islam ini sampai datang perintahku kepadamu, ya. Maka setelah itu Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku di tangannya, sungguh aku akan menyampaikan terang-terangan keislamanku di hadapan mereka-mereka, yakni orang-orang kafir Quraisy. Maka setelah itu dia keluar sampai datang ke masjid. Kemudian dia berteriak dengan suara yang tinggi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Maka orang-orang Quraisy pun kemudian berdiri memukulnya sampai membuat dia terjatuh, terkapar. Setelah itu datanglah Al-Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunduk melihatnya. Kemudian Al-Abbas mengenalnya dan berkata, "Wailakum, alastum ta'lamuna annahu min Ghifar?" Celakalah kalian. Bukankah kalian tahu dia ini adalah dari kabilah Ghifar? Ya, yang merupakan jalur yang kalian lewati dalam perjalanan menuju ke negeri Syam. Maka dengan sebab itu selamatlah Abu Dzar, ya, diselamatkan oleh Al-Abbas tadi radhiyallahu taala anhu. Kemudian besok dia mengulangi lagi, ya, dan dipukul kembali oleh orang-orang kafir Quraisy yang kemudian datang kembali Al-Abbas. Itu lafaz dalam Sahih Bukhari yang disebutkan juga dalam riwayat yang lain, dibawakan juga di sini. Kisah yang lebih panjang tentang masuk Islamnya Abu Dzar, ya, perjalanannya ke Mekah bersama saudaranya, sama ibunya. Setelah dia masuk Islam, kemudian dia mengajak saudaranya masuk Islam juga dan diterima oleh saudaranya tersebut yang kemudian, ya, yang bernama Unais tadi, yang kemudian ibunya juga masuk Islam. Setelah itu dia pulang mengajak kepada kaumnya, ya, mengajak kepada kabilahnya. Maka kabilahnya ketika itu sebagian masuk Islam dan sebagian mengatakan kami akan masuk Islam nanti setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun masuk Islam. Kemudian setelah itu kabilah Aslam yang merupakan saudara dari kabilah Ghifar ini juga datang untuk menyatakan masuk Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghifarun ghafarallahu laha wa aslam salamahallah." Ghifar, ya, kabilah Ghifar, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, dan kabilah Aslam, salamahallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi mereka. Ini hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Tambahan ini adalah juga riwayat yang sahih. Nah, setelah itu adalah zikru Islamil Dhimad. Setelah Abu Dzar, Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, kemudian Islam sahabat yang bernama Dhimad ibnu Tha'labah Al-Azdi. Dhimad ini datang ke Mekah, ya, yang dia berasal dari Azd Shanu'ah, dari kabilah Azdi, makanya Al-Azdi namanya, salah satu kabilah di Yaman,
ya, yang aslinya dia ini adalah dulunya dia adalah orang yang bisa meruqyah untuk penyakit gila. Maka dia mendengar orang-orang kafir Quraisy yang disebutkan di sini orang-orang yang bodoh ya dari kalangan penduduk Mekah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW gila. Maka ketika itu dia berkata, manakah orang ini yang disebut sebagai orang gila ini? Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan kegilaannya melalui ruqyahku, melalui tanganku begitu. Dia ingin meruqyah Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan Dhimat ini radhiyallahu taala anhu berkata, "Inni arqi min hadzal riyah." Sesungguhnya aku bisa meruqyah penyakit gila ini. Ya, aku bisa meruqyah penyakit gila karena kemasukan jin atau yang sebagainya. Wa innallaha yashfi ala yadayya man sya'. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan melalui tanganku orang yang dikehendakinya. Fahalu, maka kemarilah saya ruqyah kamu. Faqala, maka Rasulullah SAW ketika itu bersabda, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah thalatha marrat." Rasulullah SAW membaca seperti khutbatul hajah, ya, pembukaan khutbah beliau. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, semata-mata tidak ada sekutu baginya. Nabi SAW menyampaikan tersebut 3 kali. Ya, ini juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Taib, setelah itu Dhimat mengatakan, "Wallahi, demi Allah, aku pernah mendengarkan ucapan para dukun, juga ucapannya tukang sihir, ucapannya para penyair. Tapi aku tidak pernah mendengar seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ini." Ya, maka dia mengatakan, "Fahalumma yadaka, marilah tanganmu, saya akan membaiat kamu untuk masuk Islam." Maka setelah itu Rasulullah SAW membaiatnya untuk masuk Islam. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wa ala qaumika," juga untuk kaummu, karena dia ini adalah pimpinan kaumnya. Faqala wa ala qaumi, dan juga untuk semua, untuk kaumku. Maka itulah keislaman dari sahabat yang mulia Dhimat ibnu Tha'labah radhiyallahu taala anhu, yang juga telah berbaiat kepada Rasulullah SAW. Dia baiat untuk kaumnya juga untuk masuk Islam. Nah, diterangkan setelah itu, Ibnu Katsir rahimahullah taala kemudian berkata, "Wa qad dzakara Abu Nu'aim fi Dalailun Nubuwah." Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitab Dalailun Nubuwah kemudian menyebutkan keislaman ya beberapa pembesar sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang itu disebutkan oleh beliau dengan sangat rinci nama-nama yang masuk Islam tersebut. Kemudian Imam Ibnu Ishaq juga rahimahullah taala menyebutkan nama-nama sahabat yang masuk Islam terlebih dahulu. Beliau katakan di sini, kemudian masuk Islam sahabat Abu Ubaidah, Abu Salamah, Al-Arqam ibnu Abil Arqam, Uthman ibnu Mad'un, Ubaidah ibnu Al-Harith, Sa'id ibnu Zaid, dan juga istrinya Fatimah bintul Khattab, Asma bintu Abi Bakar, ya, Aisyah bintu Abi Bakar, istri Rasulullah SAW ketika dia masih kecil masuk Islam, Qudama ibnu Mad'un, Abdullah ibnu Mad'un, Khabbab ibnu Al-Arad, Umair ibnu Abi Waqqas, Abdullah ibnu Mas'ud, Mas'ud ibnu Al-Qari, Salid ibnu Amr, Ayyash ibnu Abi Rabi'ah, bersama istrinya yang bernama Asma bintu Salamah ibnu Mukharrabah, ya, At-Tamimiyah. Kemudian Khunaish ibnu Hudzafah, Amir ibnu Rabi'ah. Disebutkan di sini sangat banyak ya sahabat-sahabat yang dikatakan terdahulu masuk Islam. Kan saya tidak sebutkan semua. Setelah itu kata Ibnu Ishaq, setelah menyebutkan yang terakhir Ammar ibnu Yasir, Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhum, thumma dakhala an-nasu arsalan minar rijali wan nisa hatta fasha amrul Islam bi Makkah wa tuhadditsa biha. Setelah itu masuklah berbondong-bondong manusia ke dalam Islam, laki-laki maupun perempuan, sampai tersebarlah berita orang-orang yang masuk Islam di Mekah dan orang-orang sudah membicarakannya, ramai menceritakannya. Kata Ibnu Ishaq selanjutnya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam setelah 3 tahun beliau diutus untuk menyampaikan perintah Islam secara terang-terangan dan bersabar menghadapi gangguan orang-orang musyrik. Ya, ini penjelasan yang berhubungan dengan mereka-mereka yang masuk Islam terdahulu di awal-awal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi
kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.